Selamat datang di Play C Sharp. Hari ini akan saya membahas mengenai tipe data dan variabel dalam pemrograman C Sharp. Dalam dunia pemrograman, kontainer atau box ini biasa disebut dengan variabel. Sementara label yang kita berikan pada kontainer tersebut biasa disebut dengan tipe data. Dan proses tersebut dengan deklarasi variabel. Jadi proses pelabelan ini disebut dengan deklarasi variabel. Jadi ketika membuat sebuah variabel di C Sharp, kita harus menentukan tipe data untuk variabel tersebut terlebih dahulu. Tipe data berfungsi untuk memberitahu compiler dan sintak checker apakah nilai yang hendak kita simpan itu sesuai dengan tipe datanya atau tidak. Jadi begitu intinya. C Sharp merupakan bahasa pemrograman yang strongly typed. Maksudnya nilai yang ditetapkan ke dalam sebuah variabel harus benar-benar sesuai dengan tipe data dari variabel tersebut. Variabel ini nantinya akan disimpan di dalam memori untuk selanjutnya digunakan untuk melakukan operasi atau kalkulasi berdasarkan tipe data yang diberikan. Yang pertama ada predefined types atau tipe data bawaan. C Sharp menyediakan beberapa tipe data bawaan yang biasa langsung digunakan. Tipe-tipe itu disebut dengan built-in data types atau predefined types. Pada saat membuat program deklarasi dan inisialisasi variabel, Anda telah menggunakan predefined types seperti int ketika mendeklarasi variabel dengan nilai bilangan bulat, lalu ada string untuk data karakter, dan juga bool untuk menyatakan benar dan atau salah. Tipe bawaan C Sharp itu ada 3, yaitu integer, string, dan bool yang ada di PPT ini. Tipe data ini dan string sendiri sebenarnya merupakan alias yang diberikan oleh C Sharp untuk format umum tipe data yang disediakan di lingkungan. Nah, contoh yang saya bahas yaitu net format. Nah, net format ini adalah salah satu editor yang menggunakan bahasa C Sharp. Dan net untuk tipe data int di C Sharp adalah sistem int32. Sedangkan untuk tipe data string di C Sharp adalah sistem string di net. Jadi kalau misalnya kalian yang memakai editor net format, itu untuk tipe data int di C Sharp yang disediakan oleh net adalah sistem int32, sedangkan untuk string yaitu sistem string. Oleh karena itu, kita bisa mengganti int dengan sistem int32 mendeklarasi sebuah variabel bertipe integer. Ini khusus editor format atau net format itu. Nah, ini contohnya. Semua tipe data pada tabel tadi itu merupakan tipe data nilai atau value type kecuali objek dan string yang merupakan tipe reference atau reference type. Yang kedua adalah user defined types atau tipe data yang didefinisikan sendiri. Saya menggunakan berbagai tipe data bawaan bahasa C Sharp. Kita juga bisa mendefinisikan tipe data kita sendiri. Caranya adalah menggunakan class, group, interface, enum, dan delegate. Dan yang di atas ini yaitu class, interface, enum, dan delegate itu termasuk dalam PBO atau pemrograman berbasis objek, berorientasi objek khusus untuk C Sharp. Jadi gak dibahas di video playlist ini. Pertanyaannya, mengapa kita belum mendefinisikan tipe data kita sendiri? Karena perlu membuat sebuah tipe data baru yang biasa digunakan untuk menyimpan dan mengelola data-data pelanggan Anda. Caranya adalah dengan menggunakan sebuah class atau struct. Struct ini akan dibahas di materi paling terakhir C Sharp. Pengetahuan kita tentang user defined dan tes akan tambah nantinya kalau mempelajari yang ada di PBO, yaitu contohnya class, interface, enum, dan delegate. Itu termasuk dalam materi PBO. Dan yang ketiga adalah klasifikasi tipe data. C Sharp klasifikasi tipe data ke dalam 2 kategori, yaitu value type atau tipe nilai dan reference type atau tipe referensi tadi yang sudah dibahas di slide sebelumnya. Yang pertama adalah value type atau tipe nilai. Tipe ini memuat nilai sebenarnya dari data yang tersimpan. Maksudnya, jika kita memiliki variabel bilangan bulat yang digunakan untuk menyimpan angka 3 inilah yang akan disimpan di dalam variabel yang kita deklarasikan.
seperti yang sudah diketahui, value type ini tidak boleh dibiarkan kosong atau bernilai 0 ketika digunakan. Jika bernilai kosong atau bernilai 0, maka program tersebut akan error. Yang kedua adalah reference type, yaitu tipe reference. Apabila value tipe menyimpan nilai sebenarnya di dalam variabel yang dideklarasikan, maka reference type hanya menyimpan alamat yang menunjuk sebuah lokasi di mana nilai atau objek sebenarnya disimpan. Jadi perbedaan antara value nilai atau dengan tipe reference ini adalah kalau value type itu menyimpan nilai ke dalam variabel yang dideklarasikan, sedangkan reference type itu menyimpan alamat yang memori sebuah lokasi di mana nilai atau objek sebenarnya disimpan. Itu perbedaan yang pertama. Perbedaan yang kedua adalah value type atau tipe nilai itu tidak boleh kosong nilainya atau 0. Tapi untuk reference type nilainya boleh kosong. Nah, contohnya dalam reference type itu ketika membuat sebuah objek dari kelas. Nah, itu kan akan disimpan ke alamat di mana objek KD ini sebenarnya berada. Sementara objek KD sendiri disimpan atau dari lokasi berbeda. Jadi objek KD ini dari kelas manusia. Tentunya seperti itu aja. Lalu kenapa objek ini langsung dimasukkan ke dalam kerdus? Misalnya kerdus itu objek lain. Sebagai harus repot-repot melakukan referensi. Kebayangkan ukuran objek KD ini, karena ukuran ini terlalu besar, harus dimasukkan ke kerdus. Alternatifnya adalah menyimpan objek KD ini ke ruangan yang lebih besar. Objek class ini saya jelaskan lebih jelas dan detail. Tetap jika belum jelas tidak apa-apa, karena tidak dibahas di video ini dan di playlist ini, karena di playlist ini hanya membahas mengenai yang dasar. Ditunggu yang versi PBU nya. Berbeda dengan tadi ini, kalau yang reference type itu dimungkinkan nilai 0. Tadi sudah saya jelaskan. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, kelas merupakan desain method type. C# sendiri memiliki tipe referensi bawaan seperti objek dan string yang bisa langsung digunakan tanpa harus didefinisikan sendiri. Tipe data objek bisa disebut sebagai subtype. Hal ini dikarenakan semua tipe data diturunkan dari tipe objek. Dengan demikian, tipe objek dapat menampung semua jenis nilai dari tipe data apapun. Nah, terima kasih dan sampai jumpa di video play C# berikutnya. Semoga bermanfaat.